Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kembali berjumpa bersama saya Dian Busalam, tentunya dalam acara yang penuh dengan informasi dan solusi kesehatan. Di mana nih kalau bukan di Dokter Menyapa, dan spesial sekali pemirsa untuk Dokter Menyapa edisi kali ini 17 November 2013 kita mengangkat tema tentang mendengkur ternyata berbahaya. Dan untuk itu pemirsa telah bersama saya seorang narasumber yang juga sangat spesial. Beliau adalah spesialis THT Kepala Leher RSPKU Muhammadiyah Delanggu Klaten. Sesebut beliau adalah Dr. H. Anton Kristanto, MKes SPTHT KL. Selamat malam dok. Selamat malam. Apa kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya dok ya? Sehat. Baik. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin bergabung atau berpartisipasi dalam dialog kami di malam hari ini, bisa langsung menghubungi di line interaktif 0274 4531800. Dan bagi Anda yang tidak bisa menjangkau siaran kami atau frekuensi kami, bisa mengunjungi di video streaming kami www.aditv.co.id. Dan nanti akan ada 2 penelpon yang beruntung untuk mendapatkan bingkisan menarik tentunya dari PT Puspa Pharma, produsen dari Joinmax dan Pacekap. Joinmax mengandung glukosamin dan kondroitin, memperbaiki tulang rawan dan menambah pelumas sendi, serta MSM menghilangkan rasa nyeri. Joinmax plus MSM, sendi sehat. Gak pakai aduk. Mendengkur adalah hal yang biasa terjadi pemirsa ketika Anda tidur, dan mungkin ini juga sering dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar Anda. Namun, tahukah Anda ternyata mendengkur juga sesuatu yang sangat berbahaya? Untuk itu kita akan membahas lebih lanjut seperti apa bahaya dari mendengkur itu sendiri. Dan dokter, mungkin sebelum kita masuk pada tema kita di malam hari ini, saya ingin menanyakan dulu, sebenarnya untuk ukuran orang yang tidur atau mungkin istirahat malam yang sehat itu seperti apa dok? Ya. Jadi untuk tidur yang sehat itu adalah biasanya di standarnya dengan ukuran waktu. Jadi per hari 8 jam. Nah, 8 jam itu selama tidur itu tidak mengalami gangguan apapun, baik itu secara dalam hal pernapasan khususnya, jadi inspirasi pada saat dia mengambil udara kemudian mengeluarkan udara itu lancar-lancar saja sehingga tidurnya dikatakan nyenyak. Oke. Jadi tidak terganggu sama sekali. Nyenyak tidak terganggu, berarti itu adalah sehat. Sehat. Nah, ketika sudah ada tidak ada terganggu dalam tidur kita, untuk kategori yang mengalami tidur yang tidak sehat, mungkin bisa dikategorikan adalah mendengkur tadi. Ini gejalanya seperti apa dok? Ya, jadi sebetulnya mendengkur itu tanda, tanda bahwa ada sesuatu yang dalam pernafasan itu ada sesuatu lah terganggu di situ. Jadi mendengkur itu pada prinsipnya adalah suara atau bunyi yang tidak lazim pada saat kita tidur. Nah, sebetulnya ada tingkatannya itu ya, ada tingkatannya sehingga kalau misalnya dia sudah sampai keras dengkurannya, kemudian sempat terhenti, kemudian dia sampai terbangun, nah itu amat sangat berbahaya. Itu justru yang paling berbahaya. Itu yang paling berbahaya. Kalau kita menelisik dari segi penyebabnya, utamanya ini kenapa bisa terjadi dengkuran dok? Iya, sebetulnya ada 3 faktor ya, ada 3 faktor penyebab. Yang pertama itu adalah obstruksi, ada ada sumbatan ya, ada sumbatan di daerah tenggorok. Kemudian yang kedua itu adanya kekuatan otot di daerah leher dalam, leher bagian dalam yang sudah mulai mengendur. Kemudian yang ketiga itu dari hidung sampai atasnya tenggorok gitu. Itu juga ada sesuatu ada di sana. Jadi kalau ketiganya itu mengalami gangguan, artinya pada saat tidur itu akan terjadi pada saat dia tidak bisa bernapas dengan lancar. Artinya dia tidak bisa mengambil udara 100% dan mengeluarkan 100%, ada hambatan di sana. Sehingga tanda yang paling mudah kita jumpai adalah suara berbunyi pada saat kita tidur, itu artinya ngorok, atau ngorok gitu. Nah, sebenarnya dari ketiga faktor ini sebenarnya yang paling penting untuk kita waspadai itu sebenarnya apa dok? Karena terkadang kan ada beberapa faktor yang katakanlah medium, kemudian juga standar lah gitu. Cuman yang paling berbahaya di sini bagian mana? Sebetulnya semua berbahaya ya, semua berbahaya. Cuma nanti itu kaitannya dengan penanganan sebetulnya. Jadi ketika seseorang ditemukan atau terdapat mendengkur atau suara ngorok pada saat tidur, nah kita harus cari penyebabnya.
masuk golongan mana dari ketiga penyebab itu, sehingga nanti penanganannya itu kaitannya dengan penanganannya apakah itu terapinya cukup konservatif, artinya tanpa pembedahan, ataukah harus dengan operatif, dengan cara pembedahan. Nah ini yang paling penting dok ya, biasanya ini juga menjadi pertanyaan para pemirsa yang ada di rumah. Kira-kira untuk ukuran mendengkur ini apakah disebabkan oleh gejala atau mungkin aktivitas kita yang tidak sehat, atau mungkin disebabkan oleh sedikit waktu yang diberikan untuk kita istirahat? Ya, jadi begini, kita harus membayangkan itu suatu pipa ya, suatu pipa. Nah, ketika saluran udara melewati di situ tidak berbunyi, tapi pada saat dia menyempit gitu atau tersumbat dia berbunyi. Jadi patofisiologinya atau mekanismenya itu seperti sempritan ya, sempritan itu. Jadi pada saat dia terganggu aliran pernafasannya, pada saat dia tidur dia akan berbunyi. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka kita harus mengklasifikasikan apakah sumbatannya itu parsial atau sudah obstruksinya total. Nah, gitu. Parsial ini berarti apa, Dok? Parsial itu berarti dia udaranya masih ada yang masuk, tapi tidak 100%. Kalau diukur saturasi oksigennya, mungkin ya berkurangnya sekitar 25 sampai 30%. Itu dikatakan hipoapnu. Tetapi kalau sudah apnu, itu artinya sumbatannya total, dia sampai berhenti. Jadi nafasnya itu sempat berhenti 10 detik biasanya. Kemudian tubuh langsung mengkompensasi. Ya, artinya otak bekerja keras, kemudian jantung bekerja keras, makanya dia akan terbangun. Nah, ketika terbangun dia akan bernafas lagi. Berarti kesimpulannya adalah sebenarnya mendengkur ini lebih kepada gangguan tenggorokan ya, Dok ya? Nah, gangguan pernafasan sebetulnya, gangguan pernafasan. Yang paling berbahaya ketika dia henti nafas. Ya kalau bangun, kalau enggak, nah, dia akan lewat. Bahaya. Nah, bahayanya di situ. Jadi seperti itu ya, Dok ya. Nah, kemudian kita juga kembali kepada seperti tadi saya juga sempat menyinggung soal aktivitas kita gitu kan. Nah, apakah ketika seseorang dalam kondisi yang sangat capek, apakah ada pengaruhnya dalam proses pernapasan saat kita istirahat menjelang tidur, Dok? Ya, jadi begini, sebetulnya ada beberapa faktor penyebab ya. Yang saya katakan tadi, nanti yang penanganannya bisa operatif atau dengan konservatif. Jadi ini faktor habit ya, faktor kebiasaan aja. Biasanya otot-otot biasanya yang tanpa operasi, yang konservatif disebabkan karena otot-otot di dalam laring itu melemah. Nah, kenapa dia melemah? Itu bisa sentral, bisa perifer penyebabnya. Jadi bisa karena dia itu mempunyai habit yang tidak baik, misalnya suka minum alkohol. Kemudian yang kedua mungkin perokok, ya. Kemudian yang ketiga dia sering flu, sering minum obat-obatan influenza, ya. Jadi kemudian mungkin bisa saja dia faktor kegemukan. Nah, obesitas. Ya obesitas, ya itu semua bisa menyebabkan otot-otot di pipa atau di tenggorokan yang menguatkan dindingnya itu bisa mengendur. Nah, ini kalau dia tidur dia akan mengalami sumbatan parsial, sehingga bunyi ngorok itu dia akan timbul di sana. Ya. Nah, sebenarnya, Dok, ada pembedanya nggak sih sebenarnya untuk posisi pernafasan untuk ukuran orang yang normal yang tidak biasa mendengkur dengan orang yang mendengkur? Sisi diferensiasi atau mungkin sisi pembedanya itu apa, Dok? Kalau dia disebabkan biasanya oleh sumbatan, misalnya amandel gitu ya, dia punya amandel atau sumbatan atau otot yang mengendur, posisi tidur itu menentukan. Jadi kalau dia tidurnya terlentang atau tengkurap, ya itu dia lebih cenderung ngoroknya lebih keras. Nah, itu dia udah posisi saat tidur. Iya, betul. Itu mempengaruhi. Sedangkan kalau dia posisinya miring, miring, itu berarti tengahnya jalan, yang tengah itu kan masih ada sisa yang untuk lewat jalan udara, sehingga yang ngorok tapi tidak begitu keras. Tapi kalau terlentang sama tengkurap itu ngoroknya akan semakin keras. Sehingga itu berarti sebaiknya posisi yang tidur itu sebaiknya seperti apa? Jadi kalau sebetulnya kalau dia tidak mempunyai sesuatu yang bisa mengakibatkan ngorok, ya enggak, tidur posisi apa aja boleh ya. Tetapi untuk yang biasanya yang tingkat ringan sampai sedang itu pasti ada something di daerah mulai hidung sampai
tenggorok itu mesti ada sesuatu, ya ada benjolan atau ada sesuatu yang menyebabkan dia ngorok. Nah itu sebaiknya posisi tidurnya itu miring. Oh gitu. Nah sehingga kalau dia miring, jalan tengahnya itu masih bisa dilewati udara, sehingga akan relatif lebih aman. Oke. Nah kalau tadi kita sudah membicarakan soal masalah habit, gitu kan, yang paling penting adalah ternyata ini di masyarakat juga yang mengalami dengkuran ini ternyata lebih kepada orang-orang yang memiliki umur lebih. Nah, yang menjadi pertanyaannya, Dok, apakah dengkuran ini juga disebabkan dengan faktor umur? Iya, betul. Jadi semakin umurnya tua, itu kekuatan ototnya semakin lemah. Sehingga otot-otot di dinding faring, di dinding tenggorok, itu akan mudah sekali mengendur. Sehingga pada saat dia tidur, dia tidak kenceng lagi kan, dia mengendor begitu. Nah, apalagi kalau dia tidurnya terlentang, dia akan yang tadinya dia bulat, pipanya bulat begitu, ya itu dia akan agak menyempit, sehingga kalau udara bergesekan di situ dia akan menimbulkan bunyi ngorok. Antisipasinya apa, Dok, kira-kira? Antisipasinya sebetulnya kalau kelemahan otot itu lebih banyak ke diet makanan yang mengandung vitamin D, ya mengandung vitamin D, misalnya bayam kayak gitu ya. Kemudian dia sering berjemur. Berjemur itu supaya vitamin D-nya banyak. Kemudian susu dan turunannya yogurt, barang itu yogurt, kemudian susu itu juga bagus untuk vitamin D. Itu biasanya menguatkan otot di daerah situ. Baik, kita tahan dulu, Dok. Dan bagi Anda pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.